Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Syawali Berusi Tepu, NIM 519354444 dari kelas B Gizi 2019. Di sini saya akan mempresentasikan proposal seminar saya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian pada penderita diabetes mellitus Kecamatan Simpang 4 Kabupaten Karo. Yang pertama, latar belakang. Diabetes mellitus adalah penyakit yang disebabkan hormon yang mempengaruhi insulin. Penyakit diabetes mellitus dikenal juga penyakit kencing manis atau kencing gula. Lebih kurang 2000 tahun yang lalu, dua ahli kesehatan Yunani yaitu Celsus dan Aretus memberikan sebutan diabetes pada orang yang menderita banyak minum dan banyak kencing. Oleh karena itu, sampai saat ini penderita banyak minum dan banyak kencing tersebut dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah diabetes mellitus atau DM. Yang kedua ada identifikasi masalah. Diabetes mellitus atau DM pada saat ini merupakan salah satu masalah kesehatan yang berdampak pada produktivitas dan menurunkan mutu sumber daya manusia. Penderita diabetes mellitus di seluruh dunia pada tahun 2025 bersekitar 333 juta orang atau 5,4% berdasarkan catatan Organisasi Kesehatan Dunia tahun 1998. Indonesia menduduki peringkat ke-6 dengan jumlah penderita diabetes terbanyak setelah India, China, Rusia, Jepang, dan Brazil. Penderita diabetes mellitus di Indonesia semakin meningkat. Dan data dan Riskesdas tahun 2007 diketahui bahwa jumlah total penderita DM adalah 5,7% dari total penduduk Indonesia, di mana DM yang terdiagnosis secara jelas atau diagnoset DM hanya 1,5%, sementara itu yang belum terdiagnosis atau undiagnoset DM sebanyak 4,2%. Yang ketiga ada pembatas masalah. Melihat bahwa diabetes mellitus akan memberikan dampak terhadap kualitas sumber daya manusia dan peningkatnya biaya kesehatan yang cukup besar, maka sangat diperlukan program pengendalian diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 bisa dicegah, ditunda kedatangannya atau dihilangkan dengan mengendalikan faktor-faktor resiko Kemenkes 2010. Faktor resiko penyakit tidak menular termasuk DM tipe 2. Dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah faktor resiko yang tidak dapat berubah, misalnya jenis kelamin, umur, dan faktor genetik. Yang kedua adalah faktor resiko yang dapat diubah, misalnya kebiasaan merokok. Perumusan masalah. Jika dilihat dari latar belakang dapat dibuat bahwa perumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kejadian pada penderita diabetes mellitus di Desa Laumanyir, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kejadian pada penderita diabetes mellitus di Desa Laumanyir, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo. Manfaat dari penelitian ini merupakan suatu media atau sarana semoga bisa menjadi penambah wawasan dan pengetahuan terhadap penulis maupun pembaca. Bab 2. Yang pertama adalah landasan teori. Diabetes mellitus merupakan salah satu PTM yang banyak
menyita perhatian masyarakat dan pemerintah. Selain karena jumlahnya yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, DM juga masuk ke dalam 10 penyakit yang menyumbangkan kematian tertinggi di Indonesia. Bahkan DM menjadi penyebab kematian tertinggi di daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 2017. Sedangkan menurut International Diabetes Federation 2015, DM atau sering disebut juga kencing manis adalah suatu penyakit yang diakibatkan karena tubuh tidak bisa memproduksi insulin atau tubuh tidak bisa menggunakan insulin yang telah diproduksi. Kajian yang relevan, ada beberapa penyebab penderita diabetes sulit untuk sembuh jika terjadi luka. Yang pertama, akibat infeksi hebat sehingga kuman atau jamur mudah tumbuh pada kondisi gula darah tinggi. Kedua, karena kerusakan dinding pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi tidak lancar pada kapiler atau pembuluh darah kecil dan menghambat penyembuhan luka. Ketiga, karena kerusakan saraf, luka yang tidak terasa menyebabkan penderita diabetes tidak menaruh perhatian pada luka dan membiarkannya semakin memburuk. Hal ini disebut juga dengan ulkulus. Angka berpikirnya yaitu diabetes mellitus, usia, jenis kelamin, pola makan yang salah, dan obesitas. Hipotesis penelitian yang pertama, hubungan usia yang menyebabkan terjadinya diabetes mellitus. Yang kedua, hubungan jenis kelamin yang menyebabkan terjadinya diabetes mellitus. Yang ketiga, hubungan obesitas yang menyebabkan terjadinya diabetes mellitus. Dan yang keempat, hubungan pola makan yang menyebabkan terjadinya diabetes mellitus. Bab 3, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Lomangir, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo. Penelitian dilakukan mulai bulan Desember 2022 yang dimulai dengan pembuatan proposal penelitian sampai dengan bulan Maret 2023, kemudian pengumpulan data pada bulan April 2023, pengolahan data dan pelaporan hasil penelitian dilakukan pada bulan Mei 2023. Alat dan bahan penelitian, adapun alat dan bahan yang digunakan pada saat penelitian ini yaitu seperti pulpen dan kertas untuk mencatat hasil. Yang kedua, kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data responden yaitu usia, keragaman konsumsi pangan, aktivitas fisik atau durasi tidur dan kebiasaan olahraga dan pola makan. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara atau interview untuk mengetahui informasi atau bertanya kepada pihak klien dan mencatat hasil tersebut. Yang kedua, kuesioner untuk menghimpun data dari responden melalui sebuah pertanyaan untuk dijawab. Teknik analisis data. Teknik analisis data pada penelitian ini yang digunakan adalah teknik analisis bivariat. Analisis data dilakukan untuk menguji atau tidaknya perbedaan konseling gizi menggunakan media box diabetes mellitus dan buku foto makanan terhadap tingkat konsumsi dan kadar gula darah pada pasien rawat jalan diabetes mellitus. Adapun uji yang digunakan sesuai dengan distribusi data. Apabila data berdistribusi normal, maka uji statistik dilakukan menggunakan independent test. Sedangkan bila dapat tidak berdistribusi normal, uji statistik dilakukan dengan menggunakan mean Whitney dengan tingkat kepercayaan atau signifikan sebesar 95% sehingga dikatakan ada perbedaan apabila nilai signifikan atau P kurang 0,5 dan tidak ada perbedaan apabila sebaliknya. Berikut daftar pustaka atau referensi yang saya dapat.
Baiklah, jika ada teman-temannya yang ingin bertanya atau memberi saran, saya persilahkan. Saya ingin bertanya. Baik, dengan Saudari Dengsi, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Dengsi Marinda Simanjuntak dari kelas Gizi C 2019. Saya ingin bertanya, pertanyaan saya adalah, apakah penyakit diabetes bisa menyebabkan kematian? Terima kasih atas pertanyaan Saudara Dengsi. Apakah penyakit diabetes bisa menyebabkan kematian? Jika penderita diabetes memasukkan terlalu banyak insulin gula darah, itu dapat menyebabkan kejang, koma, dan kematian. Gula darah rendah juga dapat membuat otak kekurangan oksigen dan juga dapat memicu artemia jantung yang berbahaya. Apakah Saudari Dengsi dapat menerimanya? Oh, baik, saya dapat menerimanya. Terima kasih. Terima kasih Saudara Dengsi atas pertanyaannya. Baiklah, jika sudah tidak ada lagi yang memberi saran atau bertanya, saya akan menutup hasil presentasi saya. Banyak kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.